Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari materi-materi pembagian yang ada pada mata kuliah Fikih Munakahat. Yang terhormat, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, yakni Ayah Ali, Magister Pendidikan Islam, dan kawan-kawan semuanya yang berbahagia. Pertama kalinya saya akan menyampaikan materi pertama. Sebelum kita lanjut kepada materi pertama, lebih baiknya kita untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga kita sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti zaman saat ini. Materi pertama yakni yang akan saya sampaikan adalah menikah adalah ibadah. Salah satu prinsip dasar yang harus diyakini oleh umat Islam, umat muslim dan muslimah adalah kesempurnaan ajaran Islam. Kesempurnaan ajaran Islam yakni meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Ayatnya kita tahu semua dalam surat Al-Maidah, yakni kurang lebih bunyinya Al-Yauma Al-Maltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kurang lebih artinya seperti itu. Ini prinsip yang perlu diyakini oleh muslim dan muslimah, bahwa Islam adalah ajaran agama yang sempurna. Karena Islam adalah ajaran agama yang sempurna, maka tidak boleh ditambahi maupun dikurangi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir At-Tabari saat membawa ayat tadi, yakni surat Al-Maidah. Namun kenyataannya dalam keseharian kita sering tidak menggunakan ajaran Islam. Ada sebagian orang yang berpemahaman bahwa Islam itu hanya mengatur urusan orang yang berada seputar masjid. Seperti ajaran Islam itu hanya mengatur tentang sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian ketika dia keluar dari masjid, dia tidak diatur oleh agama Islam. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ada sebagian orang mau diatur saat sholat, tapi tidak mau diatur saat berpolitik. Ini salah. Ada sebagian orang mau diatur saat berpuasa, tetapi tidak mau diatur saat berbisnis. Ini juga salah. Terus ada lagi contoh, ada sebagian orang mau diatur saat berhaji, tetapi tidak mau diatur saat berumah tangga. Ini juga salah. Islam itu ajarannya sempurna. Yang namanya sempurna, ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan. Sholatnya diatur, puasanya diatur, zakatnya diatur, zikirnya diatur, bermuamalah diatur, berpolitik diatur. Ada aturannya semuanya dalam Islam.
Seperti contohnya berbisnis ada aturannya dalam Islam, yakni mana yang halal dan mana yang haram. Rumah tangga pun seperti itu, ada aturannya. Bagaimanapun Islam mengatur satu sisi yang sering diabaikan oleh banyak orang, aturan rumah tangga. Ada sebagian orang ketika ditanya mengapa menikah, maka biasanya dia akan menjawab tujuannya adalah ibadah. Di dalam surat An-Nisa juga dijelaskan dalam ayat 34 sampai 35, aturan berumah tangga bukan hanya saat tidak ada masalah, tapi saat ada masalah juga ada aturannya. Dan dijelaskan juga di sini bahwa suami yang harus menjadi pemimpin, karena suami itu diibaratkan seperti supir yang berada dalam mobil. Karena laki-laki juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan karena laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada perempuan. Kelebihannya juga dijelaskan, yakni laki-laki mempunyai kelebihan fisik, yakni lebih kuat daripada perempuan. Ini kelebihan akal juga. Yang terakhir yakni kelebihan ibadah. Dia menanggung, bukan ditanggung. Ketika kewajiban ini tidak ditunaikan, maka akan menjadi masalah. Semisal perempuan yang disuruh bekerja, laki-lakinya memancing. Bukan tidak mungkin ketika ada masalah, si perempuan berhak untuk menalaknya atau menceraikannya. Tapi ini akan menjadi lucu ketika si perempuan yang berkata demikian. Salah satu harga diri suami itu dinafkah, karena posisinya di atas, maksudnya posisi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini selanjutnya akan saya jelaskan tentang para istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhah." Seorang istri itu harus yang solihah, menurut kepada suami, menjaga kehormatannya kepada suami, dan menurut kepada Yang Maha Kuasa. Jika kalian mulai menemui istri kalian bermasalah, maka langkah-langkahnya yang pertama yakni menasihati dengan kata-kata yang baik dan lembut. Yang kedua yakni diamkan istri di atas ranjang. Yang ketiga yakni pukul istri kalian. Tergantung jenis masalahnya. Alatnya juga ditentukan oleh ulama, yakni adalah kayu siwak. Tempatnya juga tidak boleh di satu tempat, tempatnya berpindah-pindah, seperti di tangan atau di paha. Maksimalnya juga ditentukan oleh para ulama, yakni maksimalnya tidak boleh lebih dari 10 kali. Dan pukulannya itu pun diatur oleh para ulama, yakni pukulannya tidak sampai meninggalkan bekas. Seandainya dengan cara-cara tadi istri sudah mau memperbaiki diri, maka tidak usah diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Seandainya rumah tanggamu sudah di ujung tanduk, maka memerlukan pihak ketiga dari pihak
suami dan istri, atau bisa disebut sebagai juru runding. Juru runding ini juga ditentukan oleh para ulama, yakni harus bijak, niatnya juga harus tulus. Materi yang kedua yakni konsep peminangan dalam Islam. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya, dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran, yakni sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 35, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka di dalam hatimu. Kamu mengadakan janji, maka dari itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Syarat-syarat orang yang boleh dipinang. Yang pertama yakni perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataannya telah ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua yakni perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli suaminya atau belum, dan artian ia telah menjalankan masa iddah dari mantan suaminya. Yang ketiga yakni perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan dalam masa iddah raj'i. Yang keempat yakni perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menunggu masa iddah talak bain. Yang kelima yakni perempuan yang belum kawin kafa'ah. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang kafa'ah. Dasar-dasar kafa'ah. Para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafa'ah. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah yakni yang pertama adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Yang kedua Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Yang ketiga hijrah, itu profesi dalam. Yang ketiga yakni hijrah, ini profesi dalam kehidupan. Yang keempat yakni kemerdekaan dirinya. Yang kelima yakni dinayah, yaitu diangkat kualitas keberagaman dalam Islam. Yang keenam kekayaan. Selanjutnya yakni menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah yang pertama diniyah, yang kedua terbebas dari cacat fisik. Yang selanjutnya yakni menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah pertama nasab, kedua dinayah, ketiga kemerdekaan dirinya, keempat hirfah. Materi ketiga yakni syarat dan rukun pernikahan.
ketika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Begitu keterangan berdasarkan hadis. Atas dasar ini, menikah tidak boleh dilakukan asal-asalan, tapi harus sesuai dengan rukun nikah dan memenuhi persyaratan. Dalam pernikahan, Islam telah mencantumkan rukun dan persyaratan yang harus ada agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya mempelai laki-laki. Dengan syarat yaitu tidak sedang melakukan ihram, kehendak sendiri, jelas orangnya, mengetahui calon istrinya, dan tidak ada hubungan mahram. Yang kedua yakni adanya mempelai wanita, dengan syarat yaitu tidak sedang ihram, harus jelas orangnya, tidak dalam masa iddah, dan jelas perempuannya. Yang ketiga yakni wali, dengan syarat yaitu tidak dipaksa, merdeka, laki-laki, tidak fasik atau tengah-tengah, tidak dalam keadaan ihram, beragama Islam, dan tidak cacat indranya. Yang keempat ini saksi, dengan syarat yaitu terdiri dari 2 orang dan saksi tidak boleh menjadi wali. Yang kelima sikhot atau adanya ijab dan qabul, dengan syaratnya yaitu tidak boleh menambahkan kata-kata yang dapat melenceng dari kata-kata ijab, tidak dijeda, tidak menunda, dan antara ijab dan qabul harus sesuai. Nah, ini tadi rukun dan syarat nikah. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sah nikah tersebut, dan rukun syarat ini tidak bisa ditawar dengan cara apapun. Jika tidak, maka nikah tersebut tidak sah. Materi selanjutnya ini materi keempat, yakni materinya akad nikah dalam Islam. Konsep ta'aruf dalam Islam adalah tata cara pernikahan Islami, maka tidak kalah penting untuk dipahami dari konsep pernikahan tersebut. Poin penting yang harus diketahui dalam pernikahan sesuai syariat agama Islam yaitu tidak boleh ada pelanggaran agama, karena menikah itu adalah suatu ibadah, jadi janganlah memulai ibadah dengan dosa yang disebutkan karena adanya pelanggaran agama. Ketika kita menjadi orang Islam, yang menjadi tradisi adat kita adalah Islam itu sendiri, bukan tradisi diislamkan, tetapi jadikanlah Islam itu sebagai tradisinya. Intinya, jangan memulai pernikahan dengan hal yang haram. Jangan ada kemaksiatan, karena pernikahan itu adalah ibadah. Yang kedua, yakni harus adanya wali. Tidak sah pernikahan siapapun tanpa adanya wali. Wali itu dari ayah kandung. Jika sudah tidak ada, maka boleh paman. Kemudian jika tidak ada, maka boleh saudara ayahnya. Jika tidak ada juga, maka boleh saudaranya. Nah, untuk seorang janda, maka anaknya lah yang sudah balik yang menjadi walinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni harus ada mahar. Mahar itu adalah harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya suatu pernikahan itu sendiri. Yang keempat, yakni adanya 2 orang saksi. Saksi harus ada 2 orang. Saksi di sini boleh siapa saja, yang penting mengerti dan berakal. Yang kelima, yakni diiklankan. Diiklankan maksudnya yaitu disiarkan, yaitu dengan mengundang orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Rasulullah SAW berkata, iklankanlah pernikahan walau hanya dengan seekor kambing saja.
materi selanjutnya, ini materi kelima, yakni materinya adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan sah. Adapun hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi yang harus kita ketahui yaitu yang pertama yakni balik. Wali harus sudah balik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Yang kedua yakni lelaki. Wali haruslah seorang laki-laki. Yang ketiga merdeka. Wali bukan merupakan hamba sahaya. Yang kelima yakni sama agamanya. Seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama. Yang keenam Yang kelima bisa melihat atau menilai. Seorang wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki yang baik atau tidak. Dan yang keenam, bukan orang fasik yang bisa diterima persaksiannya, karena jika wali tersebut fasik maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut fasik, namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Materi yang selanjutnya ini materi yang keenam. Materinya adalah kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yakni tentang mahar terutang. Bahwasannya menikah itu boleh dibayarkan secara langsung tunai dan boleh juga secara bertahap pembayarannya. Kata Ibnu Qudamah, itu boleh disegerakan dan boleh juga ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Itu karena mahar adalah termasuk bayaran dalam akad mawaddah atau imbalan balik, sehingganya boleh disegerakan atau ditunda, seperti harga atau bisa disebut al-mukhni. Pada zaman dulu para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, tapi mereka langsung segerakan. Teknis pembayaran mahar tersebut menurut penjelasan Imam Ibnu Baz, permasalahan itu dikembalikan lagi kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan suami dan wali perempuan. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu maka tidak masalah, seperti menyegerakan mahar atau menundanya. Semua itu berdasarkan sabda Nabi SAW, yakni kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Yang selanjutnya yakni materi ketujuh, ini materi poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu tren baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar, dan ada yang mempersyaratkan dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa sebagai rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu.
Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram, dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan. Baik itu tadi pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.